Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana ibadahul mu'minina bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi saraha sudurul mu'minina bil anwar. Wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Sahibul maqamil mahmud walau il mansur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Puja beserta puji syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi, karena yang telah menciptakan langit dan bumi, air dan api, wanita dan laki-laki, suami dan istri, siswa dan siswi, pemuda dan pemudi, pejabat dan petani, juga kiai dan santri, dan tak ketinggalan dikri yang baik hati. Salawat beserta salam semoga tetap limpah curahkan kepada best of the best man, paduka alam, nabi akhir zaman, kekasih yang tak pilih kasih, sahabat yang tak memandang martabat, pemimpin kaum mukminin, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sampai ke kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Dikri akan membahas ceramah tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, orang beribadah, orang berusaha, orang yang mencari ilmu, semuanya ingin sukses, ingin berhasil. Tapi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dalam beribadah, kunci sukses dalam berusaha, kunci sukses dalam mencari ilmu itu adalah berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nisa ahsanuhum khuluqan. Sebagus-bagusnya manusia adalah orang yang bagus akhlaknya. Sekarang ada orang yang tampan seperti saya. Itu akan kelihatan ketampanannya apabila saya memakai akhlak yang mulia. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi akan kelihatan ilmunya kalau dia bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Dan orang itu akan mencapai ibadah yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya dihiasi dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam berdakwah, sukses dalam menyebarkan agama Islam, karena Rasulullah itu cerdas, pintar, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, jika kita ingin sukses dan berhasil, contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi kita semua. Laqad kana Rasulullah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau teladan yang baik. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang mencintai Rasulullah dan mengikutinya harus mempelajari sirah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani ujian, ada seorang anak Yahudi, masih usia anak, tapi dia suka membuang sampah di depan pintu rumah Rasulullah. Setiap keluar dari rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan yang mulia dan penuh keberkahan, Rasulullah mengambil dan membuang sampah itu ke tempatnya. Rasulullah tidak pernah sakit hati atau berniat berbalas dendam. Ketika suatu hari sampah itu tidak ada di depan pintu rumah Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Lalu sahabatnya pun menceritakan semua bahwa anak yang suka membuang sampah itu sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigap mengajak sahabatnya untuk bersilaturahmi. Ayo bersilaturahmi wahai sahabatku. Ketika Rasulullah masuk ke rumah anak Yahudi itu, Rasulullah melihat anak Yahudi itu sedang sakit. Rasulullah tidak pernah membahas tentang pembuangan sampah itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kebaikan, mengajak masuk Islam.
Islam dan ia pun tertarik karena kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan anak Yahudi itu pun meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah anak Yahudi itu dengan muka berseri-seri, senang, bangga dan bahagia, dan Rasulullah mengucapkan alhamdulillah allazi anqadahu fi minan nar. Alhamdulillah, saya bangga, saya senang karena anak Yahudi itu diselamatkan dari siksa neraka jahanam. Kita semua pasti mencintai Rasulullah, tapi tidak cukup dengan kata aku cinta Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita menjaga kebaikan. Imatatul adza anitodika sodako. Misalnya ada benda yang menghalangi jalan, mengganggu orang lewat, kita bisa memindahkan benda itu atau menjauhkan dari tempatnya. Itu dihitung sebagai sodako. Senyum itu merupakan sodako. Mengucapkan salam itu juga sodako. Mengucapkan lafaz la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ucapan itu termasuk juga sodako. Bahkan ada satu cerita yang membuat seorang raja dari At-Taif yang masuk Islam. Sebab kebaikan yang kita lakukan, yang kita anggap sederhana, hal kecil, tapi seorang raja itu melihat perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia dan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang biasa. Dan inilah kebaikan yang selalu kita jaga. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, makmurkanlah hidup kami dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.